5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, khususnya untuk muatan pelajaran matematika tentang jam. Nah, jamnya di sini kita akan belajar menentukan lama waktu dari suatu kegiatan kita, adik-adik. Mari adik-adik kita belajar menentukan lama waktu suatu kegiatan dengan video dari Kak Citra. Penuh semangat ya adik-adik ya. Oke, yuk kita belajar. Masih ingatkah adik-adik pukul berapa ya Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen? Nah, mereka itu mulai membersihkan dokumen pukul 14.00. Nah, jam sekarang menunjukkan pukul 15.00 adik-adik. Jadi ya, tadi mulai membersihkan pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Nah adik-adik, lama waktu kegiatannya adalah 1 jam. Jadi dari jam 14.00 sampai ke jam 15.00 itu lama waktu kegiatannya adalah 1 jam. Nah, tahukah adik-adik 1 jam itu ada berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Nah, tahukah kamu jika jarum panjang ya berputar 1 kali putaran ya, jarum yang selalu bergerak biasanya berwarna merah, itu dikatakan 1 menit. Nah, jika jarum panjang itu berputar 60 kali putaran, itu dikatakan 1 jam adik-adik. Nah, 1 jam itu berarti 60 menit. Nah, sekarang kita akan mengubah satuan jam menjadi menit adik-adik. Contohnya di sini 4 jam itu ada berapa menit? 1 jam tadi ada 60 menit, berarti 4 jam itu bisa kita cari dengan 4 dikali 60. 60-nya 60 menit adik-adik. 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Lalu contoh berikutnya 5 jam itu berapa menit? Berarti 5 ini kita kalikan dengan 60. 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. 7 jam ada berapa menit? Ya berarti kita kalikan 7 dikali 60. Berarti jawabnya 420 menit. Itu mengubah satuan jam menjadi menit. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Contoh nih, ayah mencuci mobil pukul 07.00 dan selesai pukul 08.00. Jadi ayah itu mencuci mobil selama berapa jam adik-adik? Nah, ini adalah jam mulainya kegiatan dan ini jam selesainya kegiatan. Maka kita bisa cari dari pukul 7 ke pukul 8 itu ada 1 kali putaran. Berarti di sini bergerak 1 kali putaran, maka karena bergeraknya 1 kali putaran, lamanya ayah mencuci mobil adalah 1 jam. 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Jadi karena di sini yang ditanyakan jam, ya berarti jawabnya adalah 1 jam. Jadi dari 7 ke angka 8 itu 1 putaran penuh, maka lamanya kegiatan adalah 1 jam.
Mira berlatih menari mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 10.00. Jadi Mira itu berlatih menari selama berapa jam? Nah, kita cari adik-adik. Dari 8 ke 10 itu berapa kali putaran? Lihat ya, 8 ke 9 1, 9 ke 10 2. Berarti bergerak 2 kali putaran. Maka ya lamanya Mira menari adalah selama 2 jam. Nah, kalau 2 jam itu dijadikan menit sama dengan 120 menit. Berikutnya adik-adik. Nah, di sini ya, ini pada pagi hari. Yang pertama ini adalah mulainya kegiatan, yang gambar kedua ini adalah selesainya kegiatan. Nah, di sini adik-adik, lama waktu kegiatan itu berapa jam? Lalu berapa jam ini kita ubah dalam menit. Nah, kita di sini adik-adik selain kita bisa mencari dengan putaran tadi, kita bisa mencari dengan rumus lamanya kegiatan itu sama dengan jam selesai dikurangi jam mulai. Jam selesainya ini adik-adik 10.00, mulainya 08.00 ya. 10 dikurangi 08 sama dengan 2. Jadi lamanya kegiatan itu adalah 2 jam. Nah, sekarang 2 jam ini kita ubah dalam menit. 1 jam tadi sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam ya berarti 2 dikali 60 ya. 2 dikali 6 itu 12, ditambah nolnya 1, berarti 120 menit. Jadi di sini kita sudah tahu lama waktu kegiatan itu selama 2 jam. Lalu 2 jamnya sama dengan 120 menit. Kita lihat contoh soal berikutnya adik-adik ya. Di sini kegiatan itu dimulai pukul 12.00. Lalu kegiatan berakhir itu pukul 13.00. Nah, lama waktu kegiatan itu selama berapa jam? Lalu berapa jamnya itu sama dengan berapa menit? Kita cari dulu nih adik-adik lamanya kegiatan itu sama dengan jam selesai atau kegiatan berakhir dikurangi jam mulai ya, atau kegiatan dimulai. Berarti jam selesainya pukul 13.00. Mulainya pukul 12.00. 13 dikurangi 12 itu sama dengan 1. Maka di sini ada 1 jam. Maka kalau kita buat putaran kan 12 ke 1 itu hanya ada 1 kali putaran adik-adik. Nah, 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam itu ada 60 menit. Maka lama waktu kegiatan itu selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita lihat soal nomor 3 adik-adik. Kegiatan dimulai pukul 6. Kegiatan berakhir pukul 9. Maka lama waktu kegiatan itu selama berapa jam? Berapa jamnya sama dengan berapa menit? Nah, di sini kita cari jam selesainya pukul 09.00, lalu jam mulainya pukul 06.00. Nah, kita kurangi 9 dikurangi 6 sama dengan 3, berarti 3 jam nih adik-adik. Nah, 3 jam ada berapa menit? Berarti 3 dikali 60. 3 dikali 6 itu 18, ditambah nolnya 1, berarti 180 menit. Nah, kita jawab di sini. Lama waktu kegiatan itu selama 3 jam. 3 jam itu sama dengan 180 menit. Kita lihat soal nomor 4 adik-adik. Kegiatan dimulai pukul 7, lalu berakhir pukul 12. Maka lama waktunya dalam jam dan menit berapa? Sama pakai rumus yang tadi. Lama kegiatan di atas adalah jam selesainya pukul 12.00 dikurangi jam mulai atau kegiatan mulainya pukul 07.00. 12 dikurangi 7 sama dengan 5 ya, 5 jam. Nah, 5 jam berapa menit? Berarti 5 dikali 60. Berapa 5 dikali 60? 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Jadi lama waktu kegiatan itu selama 5 jam. 5 jam sama dengan 300 menit. Soal yang terakhir nih adik-adik, nomor 5 ya. Kegiatan dimulai pukul 9, kegiatan berakhir pukul 13. Nah, lama kegiatan itu berapa jam?
dan ubah dalam berapa menit. Lama kegiatan itu bisa dicari dengan jam selesai atau kegiatan berakhir dikurangi jam mulai. Nah, kegiatan berakhirnya pukul 13.00 dikurangi 09.00. 13 dikurangi 9 sama dengan 4, berarti 4 jam di sini adik-adik. Nah, 4 jam itu ada berapa menit ya? 4 dikali 60 menit. 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Jadi di sini lamanya kegiatan 4 jam. 4 jam itu sama dengan 240 menit. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang menentukan lama waktu suatu kegiatan. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, adik-adik harus banyak berlatih mengerjakan tugas-tugas ya, atau mengerjakan latihan soal tentang menentukan lama waktu suatu kegiatan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra, dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.